Sebelumnya sebenarnya yang waktu Ramadan kemarin udah sempat main ke Karawaci buat ngobrol soal rencana saya sama ini ke depannya gimana. Nah saya juga janji mau bawa keluarga, kebetulan ini udah ada keluarga dari Bandung, ini ada ibu, ada ayah. Boleh? Boleh. Lalu satu-satu aja kan ya? Ngobrol ini ada Sakti, adik. Dia sekarang polisi dinas di Tasik. Ya, jadi adik paling bontot. Kalau ya sebelahnya ada ibu, kebetulan orang Garut kalau ibu. Jadi sama orang Sunda. Di sebelahnya ada kakak, namanya Teh Gustin. Teh Gustin sekarang jadi guru SMA di Bandung. Sebelahnya ada suaminya, ada kakak ipar, guru juga, jadi guru SMK sekarang. Sebelahnya ada ayah, ada sekarang tahun terakhir mau pensiun sebenarnya. Ya, dinasnya di Pusdiku di Bandung. Sebelahnya ada alat dari Batu Raja ini tadi. Alat tuh kakak ayah. Oh, tak tua ya Pak ya? Ade. Apa Ade? Sebelahnya ada Alatnya bingung saya, alatnya ada. Karena sebenarnya orang Lampung, jadi penamaannya emang dari di sebelahnya ada istrinya, ada perempuan gitu. Kalau sebelahnya ada Kak Puput sama Bang Herdi, itu sepupu sebenarnya, sama istri. Sebenarnya itu dari keluarga kami. Kalau ya Bang Herdi sama Kak Puput tinggal di Jakarta Timur, jadi kita tinggal di sini. Herdi mau? Perkenalkan, aku Adeline. Di sini ada aku sama kakak. Ya, ada kakak, ada mama juga, sama ada adik aku satu yang paling kecil ini. Terus di sini juga ada kakak dari mama, biasa panggilnya Umi sih. Terus ada adik dari papa, biasa panggilnya Bunda. Terus ya sama suaminya juga. Terus di sini juga ada adiknya, ada anaknya ini, jadi kakak sepupu aku ada kakaknya sama suaminya sama anaknya juga. Iya. Balik lagi mungkin kedatangannya mau ya satu silaturahmi yang jadi kenal dekat, dan mungkin acaranya nanti kita mau menjelasin soal rencana ada sama Ayu juga. Ini kan iya. Caranya nggak Pak? Kita makan dulu, itu ngobrolnya santai aja. Aku sama alak ini. Minggu depan selesai itu kami berdua bicara di depan aja. Sambil makan lengkap es kacang merah. Ayo udah makan dulu. Jadi yang pakai itu tuh yang pakai daun. Oh, yang pakai daun. Dia pakai daun sama yang baku. Ya, yang pakai daun. Mau yang pakai daun terserah, yang baku terserah. Itu nanti pakai daun. Sekali Mbak. Ini boleh komponen. Ada yang mau nasi rasa-rasa? Itu nasi Ini udah Lapar Pak. Mau buka makanan cakep. Bukan pakai tempe gitu. Pakai kalau tepung kan. Terus adukkan campur. Kalau di Bandung cuma menurut komponen saya. Kalau ke Bandung. Sekarang udah ke Bandung.
Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama ya kita bersama kemudian syukur segala pada kesempatan yang baik ini kita semua dapat bersama hadir dan kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan selawat tentunya kepada yang kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan teman kita pada siang hari ini berkah. Jadi para yang menghormati teman kita tadi, saya menyimak bahwa tadi tidak ada harganya atas kenalan antara dua keluarga ini dan yang datang ini tentunya dua keluarga yang datang ini, keluarga dari Anita ini, lihat anak-anaknya, menantunya, dan saya kakaknya kandung dengan anak-anak saya dengan saya. Lalu saya kira di batas itulah yang tidak enggak. Jadi selanjutnya saya sampaikan bahwa tempoh hari beberapa tahun lalu kami Argani menyampaikan dengan orang tuanya bahwa dia sudah punya rasa, sudah punya niat untuk keluarga berumah tangga. Hanya dari mana dari Tangerang. Alhamdulillah, itulah intinya pada siang hari. Tentunya kami keluarga menyambut baik apa yang disampaikan oleh anak Agha. Allah itulah kami sangat senang mendengar para pendapat tersebut, dan tentunya ada kritisnya karena sebagai orang tua selama ini memang apa kata anak sesuai kalau masalah ini kita keluarga atau istri silahkan pilih. Tapi orang tua atas sendiri. Itulah. Dan hari ini kami tadinya sangat setuju untuk kiranya ada harga yang air ini dapat kita teruskan. Sebenarnya kami nilai laki-laki tentunya memutuskan dari pihak perempuan. Saya kira itu dulu yang akan disampaikan terima kasih. Terima kasih Pak. Allah saya panggil ya. Allah aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Kami juga datang dengan keluarga besar dan perwakilan Pak. Karena saya dan Mama yang lain ini berasal dari Sumatera Barat, Pulau Sikulinya. Dari pihak keluarga dari mamanya diwakili sama ibunya kami, dari mamanya. Dari keluarga saya diwakili dari adik saya, dari bundanya Arif. Jadi secara orang bilang itu secara aklamasi kami datang dari keluarga lengkap Pak, perwakilannya lengkap. Jadi kalau Bapak bilang masalah adat, ini mohon maaf nih Pak, saya kalau bahasa adat saya nggak bisa Pak, jadi salah saya ngomong. Jadi kalau bahasa nasional, karena saya lahir sampai SMA di Padang, sekolah di Bandung, besar di Kalimantan dan Sumatera, bisa
saya bilang saya nggak punya adat, orang bilang itu orang saya nggak ada etika lah. Ada ritual ada. Nggak ngerti lah saya adat yang kecil ya. Jadi apa yang Bapak bilang itu kami cuman tadi saya udah bicara juga dengan ayah ya. Ya. Ayahnya ada di luar kita udah sempat ngobrol dari sisi pemahaman saya dengan pemahaman ayahnya ada dari sisi agama kita sepakat dari pemahaman adat dari sepakat. Jadi kalau untuk Bapak bilang tadi dari kami secara orang bilang itu secara legal aktual saya ikhlas secara pribadi namanya putusin untuk hari Aina putus tapi namanya ini kan keluarga Pak. Jadi kan saya harus ngomong dulu karena saya berkeluarga ini 3 orang. Saya berkeluarga 3 orang. Ini adik saya satu lagi ya itu lagi. Tapi kami punya sepupu. Ibu saya itu punya keluarga itu 12. Jadi punya sepupu itu banyak hampir 120 orang. Ada di seluruh Indonesia. Kalau bicara besar Pak ya. Dan menarik saudara 9 ya. 13. Jadi mamanya hari ini saudara itu 13. Kalau saya 3. Cuma saya punya saudara 12. Dan mamanya hari ini punya sepupu ada kali 50 Pak. Kalau dari saya 150. Saya berterima kasih Pak. Saya juga sepakat dengan Bapak. Apapun namanya, tadi dengan namanya ada saya berbicara. Ikat baik itu Pak ya. Kalau bisa masih percepat, jangan diperlama. Apa yang kalau bisa dipercepat, ya dipercepat. Yang kalau diperlama itu prinsip saya Pak. Tapi kalau kita mau bicara lebih jauh, saya kan secara keluarga nih Pak ya, ini kan kita datang dari keluarga yang berbeda ya. Dan kita ini akan kesimpulan rame dari keluarga saya dan dari keluarga mamanya. Ini kan yang lebih elok perwakilan keluarga Bapak kan perwakilan dari keluarga dari ayahnya ada. Saya juga nanti perwakilan dari keluarga saya, adik saya, perwakilan dari mamanya Arif, itu Bapak itu bicara Pak sedikit. Mungkin kalau kasih dulu yuk kakak istri saya mau ngobrol juga, mau ngomong juga nih Pak. Jadi kalau dari secara keluarga Berembuk dulu sih. mungkin langsung ngobrol aja Pak, ngomong Messi. Ya. Iya. Jadi mungkin dari Messi perkenalan dulu sama saya. Besok sorry nih Pak, kadang-kadang butuh bahasa Padang. Ya, ini juga. Sama kakak, sama adik, sama perwakilan lah. Prinsipnya kami sih yang terbaik. Jadi saya juga yang namanya tingkat baik itu semakin cepat makin baik. Itu aja dari kami segala. Ikan cepat ikan bagus. Kenapa? Ikan cepat ikan bagus. Ikan cepat ikan bagus. Saya enggak gitu. Oh iyalah, betul. Sebenarnya kalau ada padang jago, saya harus jago mau patahkan. Tapi saya nggak ngerti lah. Ya udah mungkin itu aja lah. Jadi kami sih itu aja, kami ikut aja yang terbaik. Jadi sini. Nah, soalnya itu kayu. Jadi kami dalam hal ini sangat setuju untuk teruskan keadaan
Dan karena kami punya penghasilan, ini biasanya apa yang akan dilakukan tetap perempuan. Jadi sebetulnya yang menentukan hari itu ya pihak perempuan. Demi itu, jadi baik kapan ini bisa. Jadi kan berarti kita udah sampai ke ini. Kami ikut aja. Nah, bagaimana kita mereka aja. Kalau mereka udah punya baju, kami ikut aja. Kalau dari anak juga ada hari baik kami ya kami fleksibel lah. Karena begini kan bahasanya itulah kalau kita perempuan itu kalau dari bahasa kami untuk orang Padang kami berumah laki yang mutusin. Kalau adat Padang ini kan berbeda, adat Minang ini berbeda dari adat yang lain lah. Ya, gimana? Laki-laki yang mutusin, makanya sebenarnya perempuannya nasional aja. Serahkan ke anak. Kalau di adat istiadat tempat lain perempuan yang menentukan ya kak. Tapi kalau karena ada di tengah dia yang menentukan, makanya kita sepakat nasional aja lah, kita membuka aja, bukakan yang terbaik aja. Ya, masalahnya kalau kami yang mutusin, kan tempat akad nikahnya di sana kan? Di sana? Di Jakarta? Bagaimana? Tidak, serahkan ke harga aja ya. Belum? Tidak. Serahkan ke harga Pak. Serahkan ke harga dia lah tahu. Jadi terserah dengan anak dua ya? Iya, saya belum berpikiran. Oke, gitu. Tadinya, Kita kan sampai di sini pikiran. Kita sama kan? jadi kan gini lah. Tadinya kita berpikir bagi saya, Iya. belum pernah saya putusin apakah Tangerang, Jakarta, atau Bandung. Oh, iya. Di mana aja yang terbaik. Jadi bingung saya pas salah bilang Tangerang. Terus saya bilang sama Aja, terserah aja. Mau di sini ya kan? Maka tentangnya dan sekalian di sini, ayo mau di Bandung, monggo. Jadi kan pas alah bilang di Tangerang, dia bingung gitu. Karena waktu itu saya Ya bukan, buka. saya tadi prinsipnya gitu, biasanya selama ini. Kalau dia nikah di tempat, yang tempat nikahnya tetap perempuan, di mana pun. Jadi di situ. Itu seperti tanggapan saya situ tadi. Bukan saya nodong harus pilu, bukan. Enggak. Kita udah sempat ngobrol. Iya, ya. Mau di Tangerang monggo, saya bilang. Iya. Jakarta, Ya, itu tadi. mau di Bandung aja loh. Tapi itu putusin. Iya, iya. Terserah kalian berdua aja, saya ikut aja gitu. Mau di rumah itu nggak apa-apa. Jadi ini ada. Ya. Gimana rencana itu? Intinya lah, kalau di Tangerang, saya lebih happy lah. Oh, Lebih iya. senang. Tapi kalau di tempat lain, saya mau kamu harus terima kan di Tangerang. Tapi kalau saya disuruh memilih, kami disuruh memilih, milihnya Tangerang lah. Itu dia tadi. Ya. Itu yang saya bilang tadi. Tapi kalau di Bandung ya, dan ikut. Jadi terserah dengan anak duanya. Gimana? Ya, kita udah sempat apa namanya cari-cari tempat yang bagus juga buat kita, cari-cari tanggal yang bagus dan disesuaikan sama kebutuhan dan apa yang kita mau juga. Sebenarnya kita udah nyiapin sedikit deck buat presentasi dikit sih sebenarnya. Jadi itu udah nyiapin ada pilihan-pilihannya seperti apa dan nanti mungkin apa ya kondisi atau temanya nanti seperti apa. Jadi mungkin bisa jadi masukan buat kita juga gitu, nanti acaranya mau kayak gimana. Rencananya untuk saat ini sekarang masih di Jakarta tempatnya. Jadi ya nggak tahu juga mungkin ada masukan. Soalnya kita ngeliatnya kan dari sisi keluarga mungkin kalau di Jakarta kan lebih tengah. Jadi yang dari Bandung dekat juga, mungkin yang dari Lampung dekat, yang dari Padang juga mungkin. Salah. Kalau yang dari Lampung itu Tangerang bukan. Iya. Betul. Oke, Lampung kan Saya bilang, kalau boleh memilih, tapi kalau enggak ya saya ikut gitu. Kemarin sempat survei juga di tempat-tempat di Tangerang, cuman kondisinya mungkin nggak sesuai harapan kita sih. Tapi yang kalau mau di Tangerang mungkin kita bisa cari lagi ya. Ada venue bagus juga di Tangerang. Biasanya
Mungkin bisa dilihat di layar aja. Kurang lebih pengen bahas sedikit soal konsep acaranya, waktu, tempat, tamu yang akan diundang, lalu lokasinya seperti apa, acaranya kira-kira akan seperti apa, dan timeline persiapannya seperti apa. Jadi mungkin nggak ada adat yang gimana-gimana, yang penting ada akad yang sudah sah secara agama, lalu secara hukum juga sudah sah, dan mungkin akan ada sedikit resepsi sebagai lalu kalau konsepnya seperti apa, sebenarnya mungkin kalau di Jakarta kita kebetulan nggak bisa ngadain di rumah karena ya pasti nggak boleh lah, rumahnya soalnya di komplek kecil juga, jadi ada parkiran. Jadi memang ingin mencari venue yang ada di luar. Mungkin kalau di Jakarta ini kebanyakan venue mungkin di hotel atau di gedung atau di ballroom. Cuma dari kami sih berdua sukanya yang terbuka ya, mungkin kayak tempat ini juga contohnya terbuka. Jadi rencananya mau dibuat semi outdoor di tempat yang terbuka, tapi kalau bisa nggak kena hujan juga. Jadi semi outdoor. Lalu untuk acaranya sendiri juga nggak lama-lama, cukup ada akad aja, lalu ada resepsi sebentar, tapi semoga acaranya juga bisa berhasil. Kalau tempatnya memang terpikirnya di Tangerang atau Jakarta, kenapa? Karena kami kerjanya di Tangerang sama Jakarta, jadi agar persiapannya tidak bolak-balik kota lain, jadi cuma di antara dua kota itu aja. Lalu untuk waktunya, setelah dibicarakan, kira-kira mungkin akan sekitar bulan November. Kenapa? Karena ingin diusahakan di tahun ini, tapi di satu sisi mungkin kalau Desember sudah terlalu akhir tahun juga, tapi kalau lebih cepat lagi mungkin, karena kami konsepnya ingin bikin acara nggak menyusahkan keluarga juga, tapi di kaminya juga kerja gitu, jadi mungkin kalau terlalu cepat dari sekarang nggak akan sempat. Jadi untuk waktunya kira-kira akan di bulan November. Lalu untuk undangannya sendiri, berdasarkan budget dan tempat yang sudah kami pilih, ini kira-kira akan sekitar 400 orang aja. Jadi nggak gede-gede lah, nggak ribuan, nggak ribuan. Jadi akan diutamakan pertama keluarga dulu. Jadi yang kedua adalah rekan kerja. Nanti kalau misalnya masih ada sisa dari 400 itu baru akan mengundang rekan-rekan yang lain. Untuk budget sendiri sebenarnya ini uangnya udah ada dari aku sama ada. Dan setelah beberapa venue kami survei, kami suka banget lah sama satu tempat gitu, dan udah bicara juga dengan pengelolanya. Jadi ini ada di Jakarta, tempatnya di Ciranda. Dia nama tempatnya ini Cibis Park. Jadi dia sebenarnya taman gitu, tapi di tengah-tengahnya ada rumah kaca. Jadi tamu-tamu yang ini juga di pinggir jalan raya, mungkin bakal sering juga lihat kalau sering ke Ciranda. Jadi untuk tamu itu bisa cukup nyaman. Untuk venue-nya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi dia ada rumah kaca, lalu di depannya ada taman. Ini rencana sejauh ini. Lalu sebenarnya tempat ini juga udah sering dipakai sih untuk pernikahan. Jadi sebenarnya ya kira-kira kalau sering diadakan acara bentuknya seperti ini. Lalu untuk acaranya kira-kira akan seperti apa? Sebenarnya kalau akan menggunakan venue ini, batas waktunya itu cuma 5 jam. Kenapa? Karena di taman ini agak susah unloading barangnya, jadi efektif waktu acaranya hanya bisa di 5 jam. Jadi rencananya mungkin akan nikahnya sekitar 1,5 jam. Lalu setelah itu setengah jam itu akan break dulu, mungkin sholat, tergantung waktunya akan berapa. Lalu dilanjutkan dengan pembukaan resepsi, foto, makan-makan, interaksi dengan tamu. Ini totalnya akan sekitar 5 jam. Lalu sebenarnya apa sih yang perlu disiapkan? Sebenarnya kami juga berdua orangnya nggak mau ribet. Jadi akan kerjasama juga dengan sejenis wedding planner. Dari wedding planner ini sudah disiapkan, venue-nya sudah ada, cateringnya sudah ada, kru yang bertugas di hari acara itu juga sudah ada, dekorasi, fotografer, MC entertainment,
make up di sana ini juga udah ada untuk termasuk untuk keluarga. Souvenir sama undangan. Mungkin dari kami yang perlu diurus-urus lagi lebih ke yang mungkin mengadministrasi administrasi keuangannya seperti apa, terutama karena udah kantor juga bukan di lokasi asal. Sama penginapan dan transportasi mungkin kalau untuk keluarga-keluarga yang dari luar negara. Itu tambahan dari depan. Lalu sudah bicara juga dengan venue-nya kurang lebih. Sebenarnya mereka sudah di booking yang kalau November itu di 3 hari. Tapi sebenarnya masih ada sisanya di banyak sih. Di hari Sabtu ini masih kosong semua. Di hari Minggu ada di tanggal 2 sampai tanggal 9 November. Untuk timeline-nya sekarang April kan sekarang kita dapat pertemuan keluarga. Nanti bulan Mei kami akan mulai coba booking venue dan vendor-vendor yang akan terlibat. Lalu bulan Juni akan mulai mengurus acaranya, mulai memberi vendor-vendor tadi bagaimana yang kami inginkan. Lalu mungkin ya dari Juli, Agustus, September ini menyiapkan hal lainnya. Dan mungkin untuk administrasi keuangannya sendiri akan mulai di September. Dan undangan-undangan itu akan disediakan di September. Jadi kalau misalnya tidak direstui, mungkin ya dari kedua keluarga, mungkin minggu depan mungkin kita udah bisa booking tanggal kalau misalnya memang ya lancar gitu ya. Sama Om. Surprise bagi aku lah. Iya. Kaget dan shock. Terus yang kau aja, itu ada tadi. Bukan. Aku sendiri surprise bagi aku lah. Iya. Dan aku kaget Sama. juga shock. Sama. Sok. Udah disiapin. Jadi mau bilang apa lagi sekarang? Baca cuma kasih restu. Iya. Restu aja. Benar. Pin. Dan kamu ini dilaksanakan di sini di Jakarta. Gimana Pak? Tetap laksanakan nikahnya nanti. Iya, rencananya. Iya. Itulah. Tapi ini kan kita yang orang tua ini kebetulan kami ikut aja apa yang kami sudah. Terima kasih aku. Udah keselamatan. Ya. Tinggal masak lagi. Ya nggak apa-apa juga lah. Saya dukung lah. Intinya saya dukung, cuma maksudnya ya seperti tadi saya bilang. Saya masih shock. Mungkin di otak selama ini lain ada tuh. Bukan ini ya Bukan lah. Belum sampai sejauh ini gitu lah. Oh ya. Kasihan kau. Bukan sampai di situ. Sudah. Jadi mungkin dari ibu juga yang menolak kami dari keluarga besar saya pada prinsipnya mendukung S2.
sehingga mungkin akan ada sedikit dari keluarga, mungkin ada apa-apa Iya, iya. mungkin ada penambahan sedikit yang tidak prinsip dari kami. Umumnya budaya kami, saya itu kan kayak pensiunan lah, jadi pekerja swasta, jadi saya hari apa aja saya bisa, Iya, iya. ya kapan aja saya bisa libur. Kalau saya kerja kapan aja saya bisa libur. Iya, iya. Dan juga adik saya kan jualan di Tanah Abang, kapan aja bisa libur. Iya. Ini udah pensiun, enggak. Waktu pendidikan nggak masalah. Nanti kami mau tanya dulu, mungkin juga dari keluarga ya. Ya. Sudah ada nggak keluarga yang lain sudah punya tanggal yang sama, sudah jangan bergantian. Jadi kami juga mau tanya-tanya dulu, ada nggak keluarga tadi yang di sekitar bulan November yang sudah punya tanggal itu gitu. Jadi dia tidak terjadi benturan tanggal. Jadi kalau macam itu, kita ini mau ke tanggal, pending dulu sementara. Jadi kita pulang nanti, ini di grup-grup keluarga kan? Iya betul lah. Karena ada rencana ini. Sudah ada nggak orang yang sudah Ada lah, rencana yang kosong ya, duluan gitu? Kalau bisa kita jawab, Ya. lalu besok mungkin 2-3 hari ada kabar. Ya, kami juga kan masukin ke grup, kami ada punya rencana 2 atau 9. Misalnya ada nggak? Iya, iya, benar. Ada nggak keluarga yang lain kan? Saya kan keluarganya besar juga lah, tapi Ya. nggak akan semuanya hadir. Karena yang di Jakarta sedikit lah, keluarga orang aja. Banyak di Sumatera, di Kalimantan, keluarga cukup juga. Tapi kan nggak ada salahnya. Tadi tanyain dulu tanggalnya. Kalau mereka udah punya tanggal yang sama kan. Kemungkinan juga itu banyak jarak dari guru-guru, nyari yang ikut dari guru-guru. Iya. Nanti kita rembukin lah tanggalnya gitu kan, maksudnya biar kita semuanya keluarga besar bisa hadir kan juga keluarga. Kalau dari kami, ya kita cuma kapan aja bisa Pak. Kalau Bapak kan masih kerja Pak, masih terikat ya. Hah? 3 bulan lagi. Iya terikat. Oh, habis setelah 3 bulan. Iya betul. Nah, status. Kalau saya udah bebas Pak. Artinya kayak kebetulan aja kapan saya pergi enggak kan udah freelance begitu aja. Tua-tua kami di Lampung. Jadi, kalau misalnya ada nggak ada keluarga kita yang ada di sana nikahannya di bulan November. Jadi nggak ada kosong. Dari kami juga kosong lah. Cuman dia minta kalau misalnya menggeser tanggal, kalau ada digeser-geser di hari libur misalnya. Karena banyak keluarga ini buru-buru. Jadi kalau misalnya Senin Selasa libur misalnya. Jadi bisa kesini misal Kamis, Jumat, Senin dia bisa Dua weekend lah, Pak ya, 2 weekend. ya Libur panjang gitu. atau libur panjang atau ini kita kayak gitu aja. Jadi banyak yang bisa hadir. Udah habis. Udah habis. Soalnya mau Februari. Wow. Kalau bisa, ya nggak apa-apa. Kalau bisa. Kemarin juga mau gitu. Cuma kalau akhir-akhir. Jadi sekarang lagi Pas lagi mungkin hari ini mungkin kita cukupkan dulu
terima kasih buat kehadirannya sama keluarga semuanya. Udah yang datang dari jauh-jauh, udah nyetopin dan udah ngasih masukan buat acara kita berdua. Jadi nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau masih di sini atau mau makan-makan urusan lagi nggak apa-apa, ntar kita fasilitasi gitu. Tinggal dirembes. Ya kasih tempatnya kalau mau biasa. Gitu kan. Kasih Neto-neto. Kali itu kan semua. Masih darah muda. Kita foto bareng dulu kali ya. Kalau boleh.